السلام عليك يا حبيب إله العالمين. السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا سيد الوصيين، يا زوج سيدة نساء العالمين، يا أبا الأئمة المعصومين. السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين. السلام عليكما يا سيدي الشباب أهل الجنة أجمعين. السلام على السادات الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semua, saya ingin mulai cerita tentang perkenalan saya pertama kepada Imam Ali. Saya berkenalan pertama kepada Imam Ali, atau orang yang pertama yang ingin saya persembahkan kepadanya apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah ibu saya yang melahirkan saya. Waktu itu di kalangan kaum muslimin beredar buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Ali Idrus di Jakarta. Baru belakangan saya tahu orang yang mempunyai penerbit itu. Bahkan penerbit itu kemudian menghadiahkan kepada saya puluhan kitab-kitab yang sekarang berada di perpustakaan Mutahari di atas. Nah, ibu saya membaca satu buku ditulis dalam huruf Arab Pegon. Huruf Arab Pegon artinya tulisannya huruf Arab tapi yang ditulisnya bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda ditulis dengan huruf Arab. Dia berikan buku itu kepada saya, dan di buku itu dikisahkan tentang Imam Ali. Pertama kali saya membaca tentang Imam Ali. Dan kisahnya itu sangat menyentuh buat anak kecil. Buat saya waktu itu masih kecil. Dan saya kira cerita ini juga saya persembahkan buat anak-anak yang hari ini berkumpul bersama kita. Jadi Al-Kisah, Imam Ali sering bermain-main menurut cerita itu dengan kawan-kawan sepermainannya. Dan tiba-tiba dalam cerita itu ada seorang kafir yang mengganggu permainan anak-anak itu. Apalagi Imam Ali, kata menurut cerita itu, mengajak bermain-main sambil memperkenalkan agama Islam waktu itu. Karena Imam Ali adalah orang pertama, laki-laki pertama yang masuk Islam. Kelak di dalam sejarah hoax dipindahkan bukan dari Imam Ali tetapi Fulan ibni Fulan. Nah, Imam Ali berceritalah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kawan-kawannya untuk masuk Islam. Tiba-tiba ada seorang yang tinggi besar, gagah perkasa, katanya, yang tidak pernah kalah di dalam medan pertempuran, ingin menghajar Ali. Dia membawa gada. Ini cerita dari buku itu. Sampai sekarang saya masih menyelidiki apakah orang-orang Arab memang berperang pakai gada. Dia bawa gada yang besar dan Imam Ali dipukul dengan kekuatannya yang dahsyat. Imam Ali, anak yang masih muda itu, menangkap gada itu dan melengkungkannya. Jadi, gada yang besar dari besi itu dia tangkap, melengkungkannya dan mengalungkannya kepada leher tokoh besar itu. Menurut cerita itu namanya Ammar Amiri. Jadi dilingkarkanlah gada itu di situ, dan tentu saja dia
terperosok jatuh karena memikul gada yang besar di lehernya. Imam Ali pulang dengan anak-anaknya yang lain, melihat dengan tertawa karena ia meruntuhkan kepongahan seorang jagoan perang. Yang jadi repot ialah sang jagoan itu. Bagaimana dia membuka gada itu. Jadi berkumpullah orang di sebuah majelis, minta nasihat gimana caranya melepaskan gada itu dari lehernya. Cerita itu pasti menarik anak-anak, bukan saja saya. Anak-anak saya juga pasti menarik. Dan kalau tidak tertarik, pasti bukan anak-anak lagi. Dan ia tertarik, lalu berkumpullah. Di sana itu ada orang bijaknya, ada orang pinternya yang suka ditanya kalau menghadapi kesulitan. Namanya Abul Hakam. Artinya bapak yang penuh kepinteran, bapak yang pinter, bapak yang bijak, Abul Hakam. Abul Hakam, gimana nasihatmu untuk membuka gada itu? Kan semua orang kasih nasihat, ada yang kasih nasihat, pokoknya dipukul aja dengan palu yang besar. Tapi ya kasihan dipukul-pukul gitu kan, bisa mati karena pukulan, bukan mati karena dibukanya. Jadi lalu Abul Hakam berkata, oh gampang. Itu besi itu luluhnya dengan api, katanya. Jadi besi itu baru hancur dengan api. Jadi kita bakar aja dengan api. Lalu orang-orang teriak, ya, bodoh benar kamu. Sejak itu digantilah namanya dari Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Abul Hakam artinya orang yang sangat pinter, bapaknya kepinteran. Sekarang diganti jadi bapaknya kebodohan. Pokoknya itu permusyawaratan itu tidak menyelesaikan solusi apa-apa. Mungkin sekiranya dia hidup di sini dulu, dia akan bertemu dengan spanduk di pinggir jalan. Sodakoh adalah solusi dari segala persoalan. Mungkin dia bersedekah. Mungkin juga kalau dia datang ke Bandung, dia akan ketemu nasihat. Qalbun salim adalah solusi dari segala persoalan. Jagalah hati. Mungkin akan dinyanyikan jagalah hati baginya. Tapi dia tidak berada di zaman ini. Pokoknya segala masalah tidak bisa dipecahkan oleh para penasehat itu. Tinggal ada seorang memberikan nasihat, anak kecil lagi. Dan suka musuhan dengan kelompoknya Imam Ali. Kata anak kecil itu, ya karena Ali yang melingkarkan gada itu, kita minta tolong aja kepada Ali lagi. Semua terdiam. Karena bagaimana mungkin minta tolong kepada orang yang melingkarkannya. Tapi kata anak itu, ya tidak ada jalan lain. Cerita itu ditutup pada akhirnya dengan menyimpan rasa malu. Kata Ammar Amiri datang kepada Imam Ali. Dan Imam Ali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim membuka gada itu. Itu cerita pertama yang saya dengar tentang Imam Ali. Dulu di kampung mungkin ketika saya berusia 11 tahunan atau 10 tahunan. Ketika membaca buku itu yang tertulis dalam bahasa Arab. Saya sekarang ingin mencari buku itu kembali dan tidak pernah ketemu. Dan saya sudah membaca banyak ratusan mungkin ribuan buku mencari cerita itu, cerita Ammar Amiri yang dilingkarkan di lehernya gada itu oleh Imam Ali. Saya tidak ketemu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mau bantu, bantulah saya. Saya mau cari aja itunya. Sekarang buku huruf Arab pegonnya di penerbit. Penerbit itu sekarang udah bubar. Diganti oleh pelanjutnya namanya jadi penerbit buku Beirut. Sebentar lagi Beirut ini juga akhirnya dari toko buku Beirut berubah jadi toko buku bangkrut. Jadi rupanya sedikit sekali orang yang mau membeli kitab-kitab itu. Di Cicadas tinggal ada satu toko kitab juga. Sepi toko kitab itu. Lebih sering buka dan sepi daripada tutup, lebih sepi lagi. Itu di sini di Cicadas. Orang tidak mulai tertarik dengan membaca kitab-kitab itu. Jadi itu cerita dari ibu saya. Setelah saya mempelajari kitab-kitab, ketemu cerita Ammar Amiri itu, tapi bentuknya tidak begitu. Tidak seperti cerita itu ketika Imam Ali masih kecil. Sekarang Imam Ali menjadi sahabat termuda Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini terjadi pada perang Khandaq ketika kota Madinah dikepung oleh pasukan koalisi asosiasi anti nabi, disingkat ANAN, Asosiasi Nasional Anti Nabi, atau Asosiasi Nasional Sayyidul Anam, disingkat ANAN. Jadi pasukan di dalam Al-Quran, asosiasi itu disebut Ahzab. Sehingga kisah peperangan itu disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Jadi berkumpullah ini orang-orang kafir berkumpul menyerbu Madinah. Ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu kerjanya perang. Enggak, Rasulullah itu diperangi, kerjanya diperangi. Dan perangnya beliau sekitar Madinah. Uhud itu sekitar Madinah. Badar itu lebih dekat ke Madinah daripada Makkah. Jadi perang-perang Nabi itu sekitar Madinah. Jadi Nabi diserbu, diperangi. Dan waktu itu atas nasihat Salman Al-Farisi dibuatlah parit di sekeliling kota Madinah itu. Di sebelah sini, nah itu orang yang tadi sudah Anda kenal, yaitu Ammar Amiri. Tapi namanya Al-Amiri gitu. Al-Amiri pimpinan pasukan, dah jagoan perang. Lalu saya bilang, ini ketemu tokoh yang saya cari-cari di buku ibu saya itu. Ini ada Al-Amiri dengan kudanya dia meloncati parit itu dan berhasil sampai ke pihak Nabi, pada pihak Nabi, dan dia berteriak, siapa yang ingin aku percepat dia masuk surga, katanya. Bukankah kalian berkata siapa yang sahih di medan peperangan dia langsung masuk surga? Siapa yang aku percepat untuk masuk surga? Tidak tahu apakah dia yang pertama atau Imam Ali. Kemudian dia keluar ucapan, siapa orang-orang yang ingin aku yatimkan anak-anaknya dan aku jandakan istri-istrinya, maksudnya mau dibunuh sehingga anak-anaknya yatim semua. Lalu Rasulullah menawarkan kepada sahabat, siapa yang mau menghadapi dia? Dan sahabatnya terdiam semua. Huwa Al-Amiri, kata dia adalah Amiri. Jadi, saling berbisik, dia adalah Amiri. Siapa yang mau melawan dia? Dan tiba-tiba tangan Ali bin Abi Thalib tampak, saya ya Rasulullah. Tapi Rasulullah menawarkan juga kepada yang lain karena Ali terlalu muda. Tapi akhirnya Imam Ali, disingkatnya cerita, disuruh melawan Al-Amiri. Kalau di dalam cerita ini dalam hadis itu Amr bin Abdil Wud, yang jagoan perang itu, yang tidak pernah kalah dalam medan pertempuran, sekarang dilawan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika berhadapan dengan Ali, kata Amr, kamu pulang saja. Aku tidak tega membunuh kamu karena bapak kamu dulu sahabatku. Maksudnya bapak Imam Ali itu namanya Abu Thalib. Kesalahan Abu Thalib itu, kasihan Abu Thalib itu. Abu Thalib itu pembela Islam sejak dari awal sampai akhir hayatnya. Dia berpihak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Imam Ali menggantikan Rasulullah di ranjangnya pada waktu hijrah, Abu Thalib yang tidur di ranjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu keluarga Nabi diboikot di lembah yang sekarang dikenal sebagai lembah Syi'ab Abi Thalib. Sekarang hilang lembah itu dan jadi bangunan-bangunan besar tidak jauh dari Ka'bah. Di situ Abu Thalib sering menggantikan Rasulullah di malam hari tidur karena Rasulullah diancam untuk dibunuh oleh mereka. Abu Thalib itu apa salahnya sampai dia sekarang dikafirkan oleh orang Islam? Ustaz-ustaz dengan bangga mengkafirkan Abu Thalib dengan berkata, alhamdulillah Allah telah memberi hadiah kepada kita berupa hidayat. Hidayat itu sulit dapatnya. Itu paman Nabi saja nggak dapat hidayat.
Mereka bangga bahwa mereka lebih hebat dari Abu Thalib karena jemaahnya dapat hidayah. Itu paman Nabi aja nggak dapat hidayah. Ini tambahan kecil aja. Satu saat ada seorang ustadz tiba-tiba, dulu saya masih miskin, tapi masih tinggal di situ di rumah itu, dan rumah itu tidak mengubah kemiskinan saya menjadi kaya. Tetap aja begitu. Dan datanglah seorang ulama pakai sarung seperti saya ini untuk mengenang dia. Pakai peci, terus ada murid-muridnya beberapa orang bawa besek. Tahu besek? Satu tempat untuk nyimpan zaman dulu itu. Tanpa plastik. Besek besar dibawa oleh murid-muridnya. Datang kepada saya, dia menghadiahkan, ternyata isinya satu besek itu rupiah. Datang dan sambil menangis dia cerita bahwa pekerjaan dia itu kalau ceramah memulai dengan betapa mahalnya hidayah, karena paman Nabi saja tidak dapat hidayah. Dia menangis sampai dia membaca buku saya, Islam Aktual, dan ketemulah bahwa menurut saya Abu Thalib adalah seorang muslim, seorang mukmin Quraisy. Abu Thalib itu, saya sebutkan dalil-dalilnya bahwa Abu Thalib itu orang yang paling jelas keislamannya dibandingkan dengan yang lain. Yang lain-lain tidak jelas kapan Islamnya. Cuma kita sepakat aja bahwa mereka itu Islam. Bahwa Abu Hurairah itu Islam, sepakat aja. Ada cerita bahwa dia masuk Islam, tapi dari Abu Hurairah, bukan dari yang lain. Abu Thalib itu dia cerita sendiri bahwa tidak boleh aku dikebumikan sebelum kalian menerima Muhammad sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Thalib. Sampai aku sebelum kalian tidak boleh menyentuh Nabi kecuali kalau pakai bahasa Indonesia sekarang, kecuali kau langkahi dulu mayatku. Itu Abu Thalib. Jadi kita pindah ke Abu Thalib nih. Al-Amiri ini atau Amr bin Abdul Wud. Aku nggak mau membunuh kamu, ayahmu itu sahabatku. Dan Imam Ali langsung menjawab, balik lagi, aku tidak mau membunuh kamu. Kata Imam Ali, tapi aku mau membunuh kamu, kata dia. Dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara pemuda Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdul Wud, tengah-tengah padang pasir di depan parit itu. Dan karena ini padang pasir di luar kota Madinah, pertempuran di antara dua jagoan itu tidak kelihatan karena tertutup oleh kepulan debu padang pasir, yang terdengar betapa dahsyatnya pertempuran itu dari gemertak suara pedang yang bertubrukan satu sama lain. Tiba-tiba suara pedang itu berhenti. Itu berarti ada seorang yang kalah, dan semua orang menarik nafas panjang untuk menyaksikan siapa yang terbunuh pada waktu itu. Semua menunggu sampai debu-debu itu turun ke bawah untuk melihat siapa. Dan sebelum pemandangan itu kelihatan, sebelum debu-debu itu membukakan tirai siapa yang menang, di langit ada suara, la fata illa Ali wala saifa illa dhul fiqari. Nggak ada pemuda yang sehebat Ali dan tidak ada pedang yang dahsyat seperti Zulfiqari. Dan mereka melihat Ali meletakkan pedangnya di leher Amr bin Abdul Wud yang sudah mati pada waktu itu. Segera teriakan Allahu Akbar membahana. Allahu Akbar teriakan kemenangan. Sekarang Allahu Akbar jadi teriakan kebencian. Dan mereka bersyukur. Rasulullah memeluk Imam Ali dan berkata dalam satu riwayat, sekiranya aku ceritakan tentang Ali, orang akan berbondong-bondong mencium tanah yang bekas diinjak oleh Ali, katanya. Sekiranya aku ceritakan tentang keutamaan Ali. Itu cerita yang kedua. Setelah saya mencari-cari tokoh Amr al-Amiri itu, yang akhirnya saya temukan pada tokoh Amr bin
Abdul Wud. Dan perang Khandaq itu ya dimulai dari kemenangan Imam Ali terhadap Amr bin Abdul Wud. Kalau ada yang mau mengoreksi pembicaraan saya, bisa interupsi sekarang ini. Perkenalan selanjutnya tentang tokoh Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa pada diri Ali bin Abi Thalib bertemu kontradiksi. Jadi dua hal yang bertentangan itu bertemu pada Imam Ali. Imam Ali hidup miskin, sederhana. Tapi anehnya Imam Ali sangat dermawan. Itu kontradiksi. Ada beberapa kontradiksi, tapi saya tidak akan berbicara tentang Imam Ali. Dari kehebatan Imam Ali di medan pertempuran, saya akan berbicara tentang musuh-musuh Imam Ali. Ketika musuh Imam Ali itu terakhir dikalahkan oleh Imam Ali di Nahrawan, ada satu tubuh dan semua kelompok Khawarij yang memusuhi Imam Ali itu, kelompok Khawarij itu sudah tampaknya punah semua. Lalu orang berkata, wah sekarang musuh-musuh Imam Ali itu sudah habis. Kata Imam Ali, tidak, masih ada musuh-musuh Imam Ali yang berada tersembunyi pada rahim ibu-ibu. Jadi bahwa musuh Imam Ali akan terus ada sampai hari kiamat, yang mungkin sekarang masih tersimpan pada rahimnya orang-orang tua mereka. Musuh Imam Ali itu dulu menamai dirinya Al-Khawarij, kelompok Khawarij. Nah, izinkan saya bercerita tentang musuh-musuh Imam Ali. Tapi sebelum itu, Imam Ali selalu mengingatkan orang bahwa ia ditunjuk Rasulullah dalam peristiwa Ghadir Khum. Dan beliau ingatkan karena ribuan sahabat menyaksikan itu. Hadisnya mutawatir. Walaupun sekarang sudah dioibkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang sahih buat Majelis Ulama Indonesia ialah corona tidak terjadi di Indonesia karena kita baca doa kunut. Itu hadis yang sahih dari beliau. Hadis ini didhaifkan. Hadis Ghadir Khum yang diceritakan oleh ratusan sahabat Nabi. Sampai Imam Ali sering mengecek orang-orang ketika sahabat itu masih hidup. Imam Ali di satu tempat, beliau berkata, "Unsidukum billah, aku meminta kalian semua bersumpah dengan nama Allah. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar man kuntu maula fahadha aliyun maula?" Karena orang-orang boleh menyembunyikan peristiwa itu. Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Saya meneruskan. Man kuntu maula pamiftah maula. Tapi ini bukan hadis. Itu keinginan aja. Bukan fatwa. Fatwa sudah meninggal dunia. Siapa yang di antara kalian pernah mendengar Nabi berkata man kuntu maula fahadha aliyun maula? Maka berdirilah katanya 12 orang sahabat di situ. Saya mendengarnya ya Ali, sami'tuhu ya Ali, sami'tu ya Ali. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau berdiri. Dan seorang di antaranya ini yang tidak mau berdiri, saya tidak akan sebutkan nama-namanya. Cari sendiri atau nanti jawab dalam kuis. Yang satu sudah tua, rambutnya sudah putih semua. Dan dia berkata, kaburtu wa nasitu. Aku ini udah tua dan aku udah lupa. Lalu kata Imam Ali, sekiranya dia berdusta. Kalau dia bohong bahwa karena tua dia lupa. Kalau dia berbohong, ya Allah beri tanda di mukanya yang tidak bisa disembunyikan oleh serban. Dan saat itu juga ada belang membelah mukanya dari atas ke bawah sehingga tidak bisa ditutup oleh serbannya. Kalau tutup serbannya dia tidak bisa lihat.
kena kutukan Imam Ali karena dia membohongkan hadis Ghadir-Khum. Yang kedua, ditimpa juga oleh penyakit yang tidak kunjung sembuh. Yang ketiga juga sama, ada penyakit jenis yang lain yang menyebabkan dia lumpuh karena mau menyembunyikan hadis Ghadir-Khum. Nanti kata ini orang ini yang pertama, dia selalu pakai serban untuk menyembunyikan ini. Tapi kalau di hadapan orang banyak, dia buka serbannya dan dia berkata, asabatni da'watu Ali. Aku ini menderita karena doanya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, saya juga mau sebutkan namanya, dia umumkan kepada setiap orang. Setelah kejadian itu, setelah dia sakit, dia umumkan kepada setiap orang setiap hadis tentang Imam Ali yang diingatnya sebagai tebusan atas dosanya. Jadi dia nyebarkan, man kuntu maula fahadha aliyun maula. Termasuk sanad yang cukup kuat juga sampai kepada Fulan ibni Fulan. Alhamdulillah saya tidak berhasil menyebutnya. Jadi dia kemudian menceritakan hadis Imam Ali. Apa pelajaran yang pertama dari sini? Sekarang setelah kita mengetahui hadis Imam Ali, man kuntu maula fahadha aliyun maula, yang harus kita lakukan ialah Ali maula, Ali maula. Bahwa Ali lah maula kita sekarang. Dan kalau saudara berusaha menyembunyikan itu, siap-siaplah mendapat laknat dari Imam Ali. Waliyadzubillah. Menyembunyikan itu, membohongkan itu, mendhaifkan itu, harus siap mendapat kutukan dari Imam Ali. Kalau kutukan terlalu keras, mendapat doa Imam Ali alaihi. Ya. Mendapat doa Imam Ali. Kalau ada orang tidak mau menceritakan hadis Ghadir-Khum, itu akan mendapat doa Imam Ali alaihi. Doa Imam Ali yang buruk terhadapnya. Tapi sahabat-sahabat Imam Ali sepanjang sejarah rela mengorbankan apapun demi menyampaikan man kuntu maula fahada aliyun maula. Di antaranya malah ada sahabat Imam Ali yang bangga menyampaikan man kuntu maula dan seluruh keutamaan Imam Ali dengan meminta Imam Ali untuk memotong jari-jarinya. Dia mengaku sebagai pencuri. Imam Ali berusaha untuk menghindarkan dia. Apakah kamu mencurinya karena terpaksa? Apakah mencurinya karena... Dia tetap menolak itu. Hanya karena dia ingin tangannya dipotong. Dan dengan berlumuran darah, dia berharap orang-orang akan bertanya kepadanya, siapa itu yang memotong kamu itu? Dan yang nanyanya adalah orang Khawarij yang memang mencari-cari kesalahan Imam Ali. Itu hebat orang Khawarij itu, mencari-cari kesalahan Imam Ali sampai sekarang nggak ketemu. Jadi kalau ada di antara saudara yang ikut Khawarij, jangan cari lagi, udah ribuan tahun mencari-cari kesalahan Imam Ali, nggak ada. Akhirnya dibuat aja cerita bahwa Imam Ali pernah mabok, kemudian sholat. Dan di dalam sholat itu Imam Ali keliru membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak la a'budu ma ta'budun, tapi Imam Ali membaca la a'budu ma ta'budun. Jadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Mungkin kalau dia di Indonesia, ada banyak orang Indonesia yang kalau membaca Qul ya ayyuhal kafirun tidak selesai. Balik-balik lagi berqul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud la a'budu ma ta'budun wala antum, sampai selesai. Kecuali dicegat di tengah jalan. Lakum dinukum waliyadin, supaya buru-buru selesai. Nah, Imam Ali katanya begitu. Tidak kurang dari Ibnu Katsir bercerita dan tafsirnya tentang dongeng mengenai Imam Ali. Itu kitab tafsir berubah menjadi kitab hoaxir. Jadi diceritakan isinya dipenuhi dengan hoax karena ingin mencari kesalahan Imam Ali. Nah, itu yang pertama. Tadi sahabat-sahabat Imam Ali malah bangga dengan darah bercucuran menceritakan tentang keutamaan Imam Ali. Ada seorang sahabat Imam Ali, Maisam At-Tamar. Itu tokoh yang sangat dicintai oleh udah harmonis. Sambil dagang, dia sebarkan hadis-hadis tentang Imam Ali. Dia dagang,
Kadang-kadang dikasihkan dia dagang kurma, dikasihkan kurmanya sehingga dia mendapat gelar Maisam At-Tamar, si Maisam penjual kurma. Dia bagi-bagikan kurmanya dan dia sampaikan hadis Imam Ali. Ditangkap oleh penguasa, disalibkan dia, dan selama disalibkan itu dia tidak henti-hentinya menyampaikan hadis tentang Imam Ali. Dan penguasa waktu itu datang dan berkata, potong itu lidahnya supaya dia tidak mengucapkan lagi hadis-hadis tentang Imam Ali. Dan orang bawa pisau dan mau memotong lidah dia. Kemudian Maisam minta izin, izinkan aku sebentar aja. Sebelum kamu potong ini, izinkan aku sebentar lah saja. Dan pada yang waktu sebentar itu, sebelum dipotong, lidahnya mengucapkan, Assalamu alayka ya amirul mu'minin, Assalamu alayka ya wasiyya rasulillah. Salamnya aja sudah menyampaikan hadis Nabi. Dan dia dipotong dan gugurlah Maisam At-Tamar. Tapi pada detik-detik terakhirnya dia sampaikan salam kepada Imam Ali karena kecintaannya. Ada seorang ahli hadis, tidak begitu dikenal, tapi ahli hadis itu dia meriwayatkan banyak hadis. Di Kufah waktu itu, ratusan tahun setelah Imam Ali meninggal dunia, di Kufah dia sampaikan hadis-hadis tentang Imam Ali. Kedengaran oleh penguasa, dia dipanggil. Kamu boleh menyampaikan hadis apapun, tapi jangan nyebut-nyebut tentang Ali bin Abi Thalib. Begitu mendengar itu, langsung dia bacakan di hadapan penguasa yang zalim itu, Man kuntu maula fahadha aliyun maula. Potong urqub. Urqub itu ialah di bawah ini nih, di kaki kita ini ada kabel yang sangat keras itu tuh. Nah, itu namanya urqub di dalam bahasa Arab. Dipotong urqubnya dan dia terjatuh. Sampai dia mendapat gelar dalam ilmu hadis, nanti kalau mencari rijal periwayat hadis ada yang namanya al-urqub. Anak-anaknya bangga bahwa bapaknya pernah mengorbankan dirinya demi mengucapkan man kuntu maula fahadha aliyun maula. Sejarah mencatat banyak orang yang mengorbankan dirinya hanya untuk menyampaikan hadis tentang keutamaan Imam Ali. Di beberapa tempat sampai sekarang itu, di Mesir ada seorang anak muda yang pintar. Kalau khutbahnya menarik dengan bahasa Arab yang sangat fasih untuk ukuran orang-orang Mesir. Dan dia ramai dipakai di berbagai tempat khutbah. Sampai diketahui dia menyampaikan hadis sejenis man kuntu maula fahada aliyun maula. Satu saat ketika dia mengadakan pengajian, semacam pengajian malam Rabu begini di rumah, tiba-tiba menyerbulah orang-orang yang soleh itu, dalam tanda petik, yang ingin menunjukkan kesolehannya dengan melakukan tindakan kekerasan. Mereka bawa besi-besi besar masuk ke tempat pengajian itu, dan kemudian ada beberapa muridnya, ada 4 orang kalau saya tidak salah, mengawal gurunya itu ketika dipukuli, dan 4 murid itu juga syahid. Terakhir gurunya syahid, dan dalam keadaan syahid itu gurunya ditarik di jalan-jalan, tidak tahu apakah di kota Kairo atau pinggiran Kairo. Namanya Hasan Shihata. Dia gugur syahid, dan salahnya apa? Karena dia mencintai Imam Ali. Saya ceritakan di situ di Madura, ada beberapa orang anak yang ingin ngaji, sudah selesai liburannya ingin ngaji, diserbu orang-orang yang soleh dalam tanda petik. Kemudian rumah mereka dibakar, orang-orangnya diusir, dan satu orang karena tertahan ketika dikejar, dia ditusuk dengan celurit dan syahid. Dosa mereka ini hanya satu, karena mereka menyatakan dirinya pecinta Imam Ali.
Dahulu kita gampang aja mengadakan acara-acara di gedung-gedung besar. Tidak ada keberatan dari para RW, baik keberatan yang tulus maupun keberatan karena direkayasa oleh polisi. Tapi nggak ada reaksi. Kita aman-aman aja. Begitu diketahui bahwa kita menyebarkan kecintaan kepada Imam Ali, dibentuklah Al-Ahzab di seluruh Indonesia untuk menutup kegiatan-kegiatan kita. Tapi seperti Ustadz Sam tadi berkata, mengutip hadis Nabi, percisnya, sekiranya katanya, pedang dijulurkan di atas leher seseorang yang mencintai Imam Ali, maka pecinta Imam Ali itu akan lebih baik menyerahkan lehernya daripada berhenti menyampaikan keutamaan Imam Ali. Dan sekiranya seluruh dunia diberikan kepada pembenci Imam Ali, kita bujuk dia lah, kita kasih duit untuk menghentikan kecamannya terhadap Imam Ali, dia tidak akan berhenti. Ya. Jadi kecintaan kepada Imam Ali hanya dianugerahkan Allah kepada orang-orang tertentu yang menurut salah satu hadis, kami dan pengikut kami diciptakan dari tanah yang sama, min turbatin wahidatin, dari tanah yang sama. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah takdirkan kita dari para pecinta, termasuk para pecinta Imam Ali. Sebagai penutup, saya ingin ceritakan karakteristik musuh Imam Ali dengan membacakan sebuah hadis. Oh, saya lupa menyebutkan. Salah satu ciri para pecinta Imam Ali, kalau dia menceritakan riwayat, dia sebutkan sumbernya, dia sebutkan hadisnya, dia sebutkan dalilnya. Nahnu abna'ud dalil. Kami ini para putra dalil. Jadi kami ini orang Syiah, jadi disebut Syiahnya. Para pecinta Ahlul Bait tidak pernah ngomong tentang sejarah kecuali disebutkan sumbernya. Apa ada orang yang ngomong hadis tidak disebutkan sumbernya? Oh, ada. Paling banyak di Indonesia itu. Saya baru saja kemarin menemukan hadis, kalau seorang perempuan keluar rumah tidak pakai jilbab, maka setiap langkahnya akan menyebabkan bapaknya melangkah satu langkah mendekati neraka. Itu hadis tuh. Jadi kalau kalian yang tidak berjilbab, kalian membalas budi baik orang tua kalian, karena kalau kalian keluar tanpa jilbab, ayah kalian masuk neraka. Wah, saya tertarik juga ini. Ini hadis, saya sudah tahu Pak, pedoman kalau mendengar hadis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu dengar hadis, ukur dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, terima. Kalau tidak sesuai, lemparkan ke tembok. Nahwal jidar. Jadi saya cek dengan Quran. Dengan Quran ini tidak benar nih hadis ini. Karena menurut Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin orang tua memikul dosa anaknya. Nggak mungkin. Setiap orang harus memikul dosanya masing-masing. Ini bapaknya kasihan, anaknya tidak berjilbab, bapaknya yang masuk neraka. Dan beredar itu. Cek di Google, tulis satu langkah bapaknya masuk neraka. Nanti ada gambar-gambar di situ, meme itu banyak sekali. Dan hadisnya saya selidiki juga dari indeks hadis. Sampai capek juga, semalam saya meneliti hadis itu, udah ketemu. Atau ketemu bahasa Arabnya aja gitu, udah ketemu saya. Tiba-tiba waktu cari itu, saya ketemu ada seorang khotib yang populer sekarang ini. Saya tidak mau sebutkan namanya. Oh, saya selalu hormat kepada musuh-musuh saya. Dan dalam ceramahnya dia cerita, ada anak masuk neraka, satu bapaknya masuk neraka karena anak-anaknya menarik dia masuk neraka. Saya ini tidak berjilbab karena bapak dulu tidak pernah mengajarkan saya untuk berjilbab. Ditarik bapaknya masuk neraka. Yang satu lagi, ibunya masuk neraka. Yang pertama itu hadisnya begini. Ayah saya itu emang
Katanya orangnya soleh, sholat, saum, haji. Ditambah lagi kalau di sini sering menghadiri pengajian. Tambah lagi sering mendengarkan ceramah saya di YouTube. Tapi ditarik oleh anaknya masuk neraka. Ketika ditanya kenapa? Karena dia tidak mengajarkan saya untuk pakai jilbab. Dia solehnya hanya untuk dirinya sendiri. Lalu satu lagi dimasukkan, ada seorang anak masuk surga, lihat ibunya di neraka. Kasihan dia. Ya Allah, katanya, ibu saya yang mengajarkan saya untuk berjilbab. Jadi tolong angkat dia dari neraka. Diangkat dia dari neraka. Coba nanti cek di YouTube. Ya Allah, ini untung saya lihat, oh bukan pecinta Ahlul Bait. Karena kalau pecinta Ahlul Bait, dia sebutkan sumbernya, dalilnya apa, hadisnya apa. Dia enggak ada. Dalilnya ialah ketawa semua. Itu dalilnya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz itu benar karena menarik. Dan Ustadz itu disebut menarik karena Ustadz dan jemaahnya tertawa bareng-bareng. Nah, untuk menutup ini, saya ingin membacakan sebuah riwayat. Saudara bisa baca ini riwayat itu dalam kitab Irsadul Qulub yang ditulis oleh Ad-Dailami. Juga diriwayatkan, ini buku yang saya pegang adalah Mausu'ah Al-Imam Ali bin Abi Thalib fil Kitabi wa Sunnati wa Tarikh. Ini ensiklopedia Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitab, di dalam sunnah, dan di dalam tarikh. Kalau ada yang tidak percaya ada hadis begitu, nih saya perlihatkan. Kalau yang diperlihatkan jilidnya, nih ininya, pakai pembesar dari jauh. Nih, saya bacakan, tapi langsung dengan cepat aja dalam terjemahannya. Pada satu malam, Imam Ali keluar dari Masjid Kufah, menghadap untuk pulang ke rumahnya. Wa qad madha rihun minal lail, dan angin malam mudah bertiup keras. Tadinya Musa lewat di terjemahan, tapi bagus sekali itu. Jadi menunjukkan malam, jadi angin malam dari padang pasir yang dingin sudah menyentuh mereka. Dan waktu itu Imam Ali berjalan bersama sahabatnya yang setia, Kumail bin Ziyad. Yang untuk Kumail dianugerahkan doa yang kita baca setiap malam Jumat. Dengan Kumail bin Ziyad, di antara sahabat-sahabatnya yang paling mencintainya. Sampailah ke jalan dan lewat sebuah pintu rumah, dan di situ ada seorang yang membaca Al-Quran pada waktu itu, pada penghujung malam itu. Ada orang membaca Al-Quran, rajulun yatlul Qur'ana fi dzalikal waqti, dan sedang membaca ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirati wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Ini surat Az-Zumar ayat 9. Dengarnya ada suara orang membaca Al-Quran dari sebuah rumah. Apakah dia yang berdoa di malam hari, di hari-hari, di waktu-waktu di malam hari, sambil sujud, sambil berdiri karena takut akan hari akhirat dan mengharap kasih sayang Tuhannya? Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Sesungguhnya akan memperoleh peringatan itu ulul albab. Bisyautin syajiyyin hazinin, dengan suara yang menyentuh dan sangat mengharukan, dengan suara yang membuat air mata orang menetes karena keindahannya. Bacaan Al-Quran yang sangat menyentuh. Dan Kumail bin Ziyad dalam hatinya memuji-muji orang itu. Wah, ini orang ini ahli surga. Ini membaca Al-Quran dengan sangat indah. Fastahsana dzalika Kumailin fi batini. Kumail memuji-muji orang itu dalam batinnya. Dia takjub dengan bacaan Al-Quran orang itu tanpa ngomong sesuatu pun. Dia hanya disimpan dalam hati aja. Tiba-tiba katanya Imam Ali menengok kepadanya. Ya Kumail,
La tu'jibuka tontonatur rajuli innahu min ahlin nar. Hei Kumail, kata. Seakan-akan dia tahu apa yang ada di dalam hati Kumail. Imam Ali berkata, janganlah membuat kamu kagum karena lantunan suaranya ketika membaca Al-Quran. Innahu min ahlin nar. Orang itu termasuk ahli neraka. Wa sa'unabbi'uka fi ma ba'du. Nanti aku akan buktikan bahwa dia termasuk ahli neraka. Fatahayyara Kumailun limusyafahatihi lahu ala ma fi batnihi. Dan mulai kebingunganlah Kumail dengan pengetahuan Imam Ali tentang apa yang ada dalam hatinya. Dan Imam Ali menyaksikan bahwa orang itu termasuk ahli neraka. Lalu tahun demi tahun berlalu. Sampailah satu saat Imam Ali sedang memerangi kaum Khawarij. Orang-orang Khawarij itu banyak di antara mereka yang menghafal Al-Quran. Dan Imam Ali memanggil Kumail bin Ziyad wa huwa waqifun bayana yadayhi was-sayfu fi yadihi yaqturu damman wa ru'usu ulaikal kafaratil fajrah wa ru'usu ulaikal kafaratil fajrati muhallaqatun 'alal ardi. Dan Imam Ali waktu itu sedang memegang pedang dan pedangnya masih berlumuran darah. Di hadapannya adalah kepala musuh-musuhnya yang sudah tergeletak. Fawadu'a ra'sa sayf min ra'si tilkar ru'us. Lalu pedangnya itu diarahkan kepada salah satu di antara kepala yang sudah terbunuh itu. Dan ya Kumail, hei Kumail, ingatkah kamu kepada ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Ingatkah kamu kepada ayat yang kamu dengar di penghujung malam di tengah-tengah kota Kufah ketika engkau takjub dengan bacaan Al-Qur'annya? Aina huwa dzalik? Mana dia sekarang? Huwa syahs, kata Imam Ali. Ini orangnya yang banyak menghabiskan malamnya dalam membaca Al-Qur'an. Fa'jabaka haluh, lalu kamu takjub dengan keadaannya. Kumail langsung merasa berdosa karena dahulu pernah terpikir dalam hatinya bahwa dia ahli surga, mendahului penilaian Imam Ali. Dia teringat lagi peristiwa itu, walaupun waktu itu Kumail tidak bicara, cuma dia heran aja. Kenapa orang pembaca Al-Quran di malam hari gitu itu oleh Imam Ali disebut sebagai ahlun nar, ahli neraka. Tapi Imam Ali waktu itu berkata, sa'unabbi'uka ba'du, nanti aku kabarkan kepada kamu siapa dia. Dan ternyata dia pembenci Imam Ali. Karena dia memerangi Imam Ali. Dia mau membunuh Imam Ali. Bahkan kawan-kawannya yang lain membunuh Imam Ali di mimbarnya di Kufah. Pada waktu subuh mereka membelah kepala Imam Ali di mimbar Kufah. Jadi itu orang yang membenci Imam Ali walaupun dia membaca Al-Quran setiap malam, walaupun dia sholat subuh berjamaah dengan jihad sholat subuh. Tapi kalau dia membenci Imam Ali, huwa min ahlin nar. Mendengar itu sadarlah ini akan kesalahan Kumail bin Ziyad. Kata faqabbala Kumail muqaddama qadamai. Waktu itu juga Kumail langsung merobohkan dirinya dan menciumi telapak kaki Imam Ali. Wastaghfarallah, dan dia beristighfar kepada Allah. Istighfar karena dia menilai orang dari bacaan Al-Qur'annya, dari banyaknya sholat malamnya. Mereka di dalam tari disebut sebagai sahibu al-jabhatis sauda. Jadi mereka itu tampaknya rajin ibadah. Bahkan di tempat yang lain Nabi berkata, menakjubkan nanti bakal datang satu golongan, kamu terkagum-kagum dengan ibadah mereka, kamu memandang remeh ibadah kamu dan memandang rendah puasa kamu, terkagum-kagum karena ibadah mereka. Tapi ketahuilah bahwa mereka sudah keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya.
itu Nabi mengisyaratkan para pembenci Imam Ali yang boleh jadi dari ibadahnya kamu tertipu dan menganggap mereka sebagai orang-orang saleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan yuhsinul qil wa yusi'unal fi'l. Yuhsinul qil. Jadi kalau omong-omong mengutip sana sini enak ngomongnya itu, kelihatan sangat beragama tapi akhlaknya buruk. Itu adalah karakteristik para pembenci Imam Ali. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok cinta Imam Ali yang rela mengorbankan apapun demi kecintaan itu. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari para pembenci Imam Ali dan menghindarkan keluarga kita dari provokasi para pembenci Imam Ali. Marilah kita terus-menerus menyebarkan kecintaan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Salli ala jami'i anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa jami'i ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya amin Allah fi ardi wa hujjatuhu ala ibadi. Assalamu alayka ya amiral mu'minin. Asyhadu annaka jahadta fillahi haqqa jihadi wa 'amilta bi kitabi wa taba'ta sunana nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi hatta da'aka Allah ila jiwari wa qabaraka ilaihi bi ikhtiyari wa azama 'alaka al-hujjata ma'a ma laka min al-hujjati al-balighati 'ala jami'i khalqi. Allahumma faj'al nafsi mutma'innatan biqadari radiyatan biqada'i muli'atan bidhikrika wa du'a'i muhibbatan li safwati awliya'i mahbubatan fi ardika wa sama'i sabiratan ala nuzuli bala'i syakiratan li fawadili na'ma'i dzakiratan li sawabighi ala'i mushtaqatan ila farahati liqa'i mutazawwidatan at-taqwa liyawmi jazaa'i mustannatan bi sunani awliya'i mufariqatan li akhlaqi a'da'i masyhuratan 'anid dunya bihamdika wa thana'i. Allahumma inna qulubal mukhbitina ilaika waliyah wa subulal raghibina ilaika syari'ah wa alamal qasidina ilaika wadihah wa afidatal 'arifina minka fazi'ah wa aswatat da'ina ilaika sa'idah wa abwabal ijabati lahum mufattahah wa da'wata man najaka mustajabah wa tawbata man anaba ilaika maqbulah wa abarata man baka min khawfika marhumah wal ighathata liman istaghatha bika mawjudah wal i'anata liman ista'ana bika mabdulah wa idatika li'ibadika munjazah wa zalala man istaqalaka muqalah wa amal al-amilina ladaika mahfuzah wa arzaqaka ilal khalaiqi min ladunka nazilah wa awaidal mazidi ilaihim wasilah wa dhunubal mustaghfirina maghfurah wa hawaija khalqika indaka maqdiyah wa jawaizas sa'ilina indaka muwaffarah wa awaidal mazidi mutawatirah wa mawaidal mustaqimina muaddah wa malahil dham'ani mutra'ah. Allahumma fastajib du'ai wa qbal thana'i wajma' baini wa baina awliyai bihaqqi sayyidina Muhammadin wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain inna
إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومسواي وخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وبيان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا ومكره فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, terimalah ziarah kami ini, majlis kami ini, dari kami dan dari kedua orang tua kami. Mari kita sebut nama kedua orang tua kita, keluarga kami, almarhumin di antara kami, guru-guru kami, setiap orang yang punya hak atas diri kami. Kiranya kita Engkau jadikan ini ziarah yang terakhir, dan Engkau perkenankan bagi kami di dunia berziarah ke pusat mereka, dan di hari akhir beroleh syafaat mereka. Baraklah ya Maulana rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Al-Fatihatu tasbiquhas salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.